Oke, nama saya Rohita Angelus Sevasiole, saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Perang Kongo II di tahun 1998 sampai dengan 2003. Latar belakang. Tidak lama setelah tumbangnya rezim Mobutu, Laurent Désiré Kabila, pemimpin kelompok AFDL, kelompok pemberontakan utama yang menggulingkan rezim Mobutu, naik menjadi Presiden Zaire. Di lain pihak, Rwanda dan Uganda yang membantu pasukan AFDL menumbangkan rezim Mobutu tetap menempatkan pasukannya di wilayah RDK. Selanjutnya, tidak lama setelah tumbangnya rezim Mobutu, Laurent Désiré Kabila, pemimpin kelompok AFDL, kelompok pemberontakan utama yang menggulingkan rezim Mobutu, naik menjadi Presiden Zaire. Di lain pihak, Rwanda dan Uganda yang membantu pasukan AFDL menumbangkan rezim Mobutu tetap menempatkan pasukannya di wilayah RDK. Setelah itu ada Laurent Désiré Kabila. Laurent ini adalah gambar muka Laurent Désiré Kabila. Seiring berjalannya waktu, relasi antara Kabila dengan Rwanda dan Uganda mulai meregang setelah Kabila melihat bahwa Rwanda dan Uganda mengeksploitasi barang tambang yang ada di wilayah timur RDK untuk kepentingan mereka sendiri. Setelah itu ada berjalannya Perang Kongo II. Timbulnya mulai ada pemberontakan. Yang pertama, tanggal 2 Agustus 1998, komunitas Banyamulenge membentuk kelompok pemberontakan anti-Kabila yang bernama Rassemblement Congolais pour la Démocratie atau RDC, Perkumpulan untuk Demokrasi Kongo, dan melakukan pemberontakan di kota Goma, RDK Timur. Dalam aksi pemberontakan tersebut, pemerintah Rwanda dan Uganda juga mengirimkan pasukannya untuk membantu pasukan RDC. Yang kedua, pasukan gabungan anti-Kabila tersebut dalam waktu relatif singkat berhasil merebut kota-kota penting di RDK Timur seperti Bufaka dan Uvira. Kabila yang terkejut akan aksi pemberontakan tersebut lalu membentuk kelompok milisi baru bernama Mai Mai dan meminta bantuan milisi-milisi etnis Hutu yang masih bermukim di RDK untuk membantunya. Selanjutnya, ini adalah peta negara-negara yang terlibat Perang Kongo II. Afrika Selatan tidak ikut berperang, namun wilayahnya menjadi tempat digelarnya perundungan damai. Selanjutnya ada ini dimulainya dimulainya Perang Dunia versi Afrika. Situasi perang semakin runyam, membuat Kabila pergi keluar RDK untuk meminta bantu negara-negara asing. Diplomasinya membuahkan hasil di mana 4 negara Afrika setuju untuk mengirimkan pasukan bantuan ke RDK, Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe. Selain keempat negara tersebut, Libya juga membantu menyediakan pesawat untuk mengangkut pasukan dari negara Afrika lain ke RDK. Yang kedua, datangnya pasukan multinasional Afrika ke RDK pun mulai babak baru, dimulainya Perang Dunia versi Afrika. Pasukan gabungan RDK, Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe bertempur melawan pasukan gabungan Rwanda dan Uganda dan Burundi. Yang ketiga adalah masuknya negara-negara Afrika lain ke medan perang. RDK erat kaitkannya dengan kepentingan masing-masing. Negara di RDK, Namibia, dan Zimbabwe memiliki motivasi yang kurang lebih serupa, mengamankan lahan kaya mineral dan logam mulia di wilayah RDK.
Yang keempat, Chad menerjunkan pasukan atas tekanan Prancis, mantan penjajah Chad, karena RDK adalah salah satu negara berbahasa Prancis terbesar di dunia. Namun Chad juga menjadi negara pertama yang mundur dari medan perang karena aksi-aksi kejahatan kemanusiaan dan penjarahan yang dilakukan oleh tentaranya, memicu kecaman internasional. Yang terakhir, kelima, pasca tambangnya rezim Mobutu, Angola tidak yakin dengan kapasitas pemerintah baru RDK untuk menghentikan aktivitas UNITA, sehingga Angola kembali mengirim pasukan ke RDK untuk membantu pemerintah setempat. Selanjutnya, buntunya alur peperangan. Kembali ke medan perang. Situasi perang yang menemui jalan buntu akhirnya membuat pihak-pihak yang terlibat dalam perang sepakat untuk berunding. Melalui perundingan yang diadakan di Lusaka, Zambia, pada bulan Juni 1999, keenam negara yang terlibat dalam konflik RDK, Angola, Namibia, Zimbabwe, Rwanda, dan Uganda sepakat untuk mengakhiri konflik bersenjata. Bulan Agustus 1999 terjadi konflik di Kisangani antara pasukan Rwanda dengan pasukan Uganda yang selama ini bersekutu. Konflik tersebut konon dilatar belakangi oleh perebutan wilayah kaya mineral dan logam mulia di wilayah timur RDK. Secara umum, konflik yang terjadi sepanjang Perang Kongo Kedua jarang berupa pertempuran besar dan lebih didominasi oleh pertempuran berskala kecil karena masing-masing negara tidak mau mengorbankan personil dan alat sista berharganya untuk gugur di RDK. Perang Kongo Kedua juga menjadi arena bagi aksi-aksi kejahatan kemanusiaan terhadap etnis lokal Pygmy. Penyebab kenapa etnis tersebut menjadi fokus perhatian adalah karena selama perang berlangsung, para pasukan dari kedua belah pihak melakukan penyerangan secara sengaja ke pemukiman mereka, melakukan pelecehan seksual terhadap wanitanya, dan bahkan memakan dagingnya dengan mereka percaya daging orang Pygmy bisa memberikan kekuatan magis. Lalu, terbunuhnya Kabila dan perkembangan perundingan damai. Tanggal 16 Januari 2001 terjadi peristiwa penembakan terhadap Kabila yang akhirnya merenggut nyawanya setelah ia sempat dirawat selama 2 hari. Berbagai dugaan dan tuduhan lalu muncul ke permukaan mengenai siapa yang mendalangi pembunuhan Kabila. Posisi Lowong Lauren Desire Kabila kemudian diganti oleh putranya, Joseph Kabila. Tahun 2002, kondisi kubu anti-Kabila semakin melemah setelah sejumlah besar tentara Rwanda melakukan desersi atau membelot ke kubu pro-Kabila. Milisi-milisi dari etnis Banyumulenge yang selama ini menjadi milisi anti-Kabila yang paling dominan juga mulai menghentikan aktivitas perangnya karena lelah akan konflik yang tidak jelas kapan akan berakhirnya.
Ini adalah gambar. Di lain pihak, kondisi RDK di bawah pemerintahan Joseph Kabila juga semakin mantap, menyusul keberhasilan menstabilkan kondisi wilayah RDK Barat dan keberadaan pasukan perdamaian internasional di sana sejak tahun 2001. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.